ribut-ribut soal nobar. Gatot Nurmantio memaksakan harus ada nobar. Yang gue ingat-ingat soal nobar, sampai hari ini gue nonton cuma sekali, ya kan? Yang gue ingat cuma satu, Bud. Apaan lo? Mari kawan edit, kita harus ngapain? Rokoknya di Samsung. itu yang gue ingat gitu. Karena sesama rokok di Samsung. Tapi bukan berarti gue PKI kan gitu. Oke? Hari ini kita bicara 1 Oktober 1965. Pertanyaan gue nih, orang ribut-ribut bicara 1 Oktober atau G30 SPKI, sebetulnya yang benar mana sih? Gue mau nanya, temen gue ini udah lama gak ketemu, harus jujur loh. Siap. Ini untuk anak cucu gue nih. Siap. Laksanakan. Jadi gini, bro, ya. Gerakan yang bunuh 6 jenderal, yang bunuh jutaan rakyat, ya itu gerakan 1 Oktober. Dan itu bukan kesaktian Pancasila. Itu pengkhianatan terhadap Pancasila. Nah, kalau yang dibilang G30 SPKI, itu kan terjadi pada tanggal 30. Ada konsentrasi massa. Itu tanggal 30 malam Di Monas. Tapi pembunuhannya Tanggal para 1. jenderal itu tanggal 1. Sebetulnya gosip-gosip atau rumor yang sekarang dijadikan alat politik nih sama jenderal siapa tuh yang kemarin di Surabaya, si Gatot. Itu menurut lu gimana? Ini aku ngeliat pasti ada agenda tersembunyi dari dia menggembar-gemborkan tentang nobar lah, tentang kebangkitan neo-komunis, neo-PKI dan segala macam. Pasti ada skenario di belakang. Nah, skenario di belakang ini kok gue khawatir ya. Memperingati G30 SPKI yang dia bilang itu bukan sebagai momentum untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengkelirkan dosa-dosa politik masa lalu, tapi dia justru ingin membangkitkan persoalan baru. Karena buat gue ya, Neo PKI kalau toh ada, itu Neo PKI itu pas di gestok itu Neo PKI. Jadi PKI yang sesungguhnya sudah dikubur oleh gerakan itu dan muncul gerakan Neo PKI. Sebetulnya ada nggak sih yang lebih substansi di luar sebagai alat politik? Yang paling substansi di situ adalah ini kan gerakan untuk merebut kekuasaan pada saat itu, ya. Dan menurut gue PKI dalam hal ini hanya sebagai kambing hitam. Kenapa gue bilang kambing hitam? Karena tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Aidit itu punya dealing-dealing tertentu kepada pihak asing untuk menjatuhkan Bung Karno, gitu loh. Yang punya dealing-dealing untuk menjatuhkan Bung Karno, ya ternyata Soeharto bekerja sama dengan CIA. Di dalam sejarah tidak ada Aidit itu bekerja sama dengan pihak lain untuk menjatuhkan Bung Karno, nggak ada. Oke. Itu menurut lu benar apa enggak bahwa film yang dibikin di zaman Soeharto itu cuma untuk kepentingan Soeharto atau ada kepentingan di balik itu? Begini, kalau bicara sejarah, kita harus lihat narasi itu datang dari mana. Oke. Kalau ada 3, narasi datang dari pelakunya langsung, narasi yang datang dari penulis sejarah, dan narasi datang dari penguasa. Oke. Nah, film G30 SPKI itu narasinya datang dari penguasa. Artinya itu berarti untuk kepentingan rejim di zaman dia penguasa. Ya. Dan film G30 SPKI itu kalau memang dalam konteks kesenian, buat gue nih loh, ini kesenian yang menyesatkan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan fakta. Nah, ini berbahaya untuk generasi berikutnya. Jadi kalau ada orang menyarankan untuk nobar, ini berbahaya. Ya, akan semakin jauh menyesatkan bangsa ini. Padahal bangsa ini harus berdiri di atas sejarah yang benar kalau ingin menjadi bangsa yang besar gitu. Dan nggak perlu diulang-ulang kan? Nggak perlu.
justru peringatan, kalau katakanlah peringatan G30 SPKI ini harus dijadikan satu momen untuk membersihkan, ya, melihat dengan jelas dosa-dosa politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dalam hal ini ya Soeharto, memang karena itu nyatanya memang Soeharto menjadi dalang dalam hal ini, gitu. Dari beberapa cerita yang pernah gue baca sama cerita teman-teman yang memahami sejarah, gitu ya, sebetulnya masalah G30 SPKI itu sebetulnya kan masalah TNI Angkatan Darat. Ya. Cuman masalah di dalam intern, kepentingan siapa, berpihak kepada siapa, tapi yang jadi korban banyak gitu loh. Ya. Saat itu salah satu yang jadi korban itu adalah TNI Angkatan Udara. Menurut versi lu gimana sih sebenarnya? Begini ya, makanya buat saya Soeharto jahat. Ya. Dia mengobok-obok TNI. Dia memecah belah TNI dan mengadu domba TNI. Kemudian dia juga mencoba untuk mengadu domba dan memecah belah ulama. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Akhirnya apa? TNI sampai saat ini selalu dicemooh. Kalau bicara tentang PKI selalu dicemooh, dalam hal ini tentara Angkatan Darat ya. Kemudian juga AURI. Jadi ada semacam friksi antara TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan AURI. Dan ini dosa politik dari Soeharto. Nah, di momen ini loh, momen memperingati gerakan 1 Oktober ini, mestinya kembalikan kita harus berusaha sama-sama mengembalikan TNI menjadi utuh. TNI harus berdiri sebagaimana marwah yang digariskan oleh Sabta Marga. Nah, untuk melindungi negara dan melindungi bangsa, jangan dipecah-pecah lagi loh. Ini kan sekarang ada usaha untuk memecah TNI, untuk memecah ulama. Jadi politik ini politik warisan dari Orde Baru. Yang memecah juga mantan TNI lagi. Ya maaf aja ya, mungkin dia nggak ngerti masalah. Jadi sebetulnya tuh Gatot itu mantan TNI atau TNI mantan? Atau tadi apa istilahnya? Kalau istilahku tuh gini, dia bukan bekas jenderal. Oh gitu ya? Ya, tapi jenderal bekas. Jenderal bekas itu ketika dia menyandang bintang 4 dan menduduki satu kedudukan yang sangat tertinggi di dalam ketentaraan, tidak berbuat apa-apa. Lain dengan bekas jenderal seperti Faisal Tanjung, Benny Murdani, M. Yusuf dan segala macam. Dia punya prestasi besar terhadap bangsa ini yang dikenang oleh rakyat. Kalau gue dulu desersi nih. Untung desersi, kalau nggak desersi gue jenderal. Oh gitu ya? Iya. Nggak, artinya di sejarah 1 Oktober lah atau G30 SPKI yang 11-12 lah, sebetulnya yang paling substansi menurut gue nih, ini masalah kemanusiaan, bahwa itu tragedi yang nggak boleh diulang lagi. Bukan G30 SPKI harus ditonton lagi, ya kan, dicenteng oleh si jenderal itu yang selama 40 tahun jadi jenderal nggak pernah bicara PKI. Ya. Menurut lu gimana? Gini ya, makanya kalau istilah lo tadi, sebenarnya kalau bicara G30 SPKI atau Bestok, itu peristiwa itu benar-benar sangat merendahkan arti kemanusiaan tadi. Ya. Saudara bisa berpisah, ada janda seumur hidup, kemudian ada perawan seumur hidup, gitu. Ada orang yang kehilangan pekerjaan sampai 30 tahun lebih, gitu. Nah itu sebenarnya harus diperingati. Artinya peringati di sini ya kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena gini Rob, Pancasila kenapa dia lebih unggul atau di atas dari the Declaration of Independence of America dengan Manifesto Komunis. Nah, Pancasila itu lebih tinggi dari itu. Nah, kenapa dianggap lebih tinggi? Karena Pancasila itu mempunyai kualitas yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Jadi peristiwa G30 SPKI itu peristiwa yang sangat memalukan, yang mestinya tidak terjadi. Nah, karena ada agenda politik dari pihak luar, Makanya
peristiwa itu kan ditopang atau didukung oleh CIA yang secara kebetulan pada saat itu Amerika sangat berkepentingan dengan Indonesia, gitu loh. Secara politik itu Amerika ya, sebagai negeri yang merasa seolah-olah selalu superpower gitu ya, itu dia kan tarik ulur nih untuk mendikte bangsa kita ini. Sebetulnya kiat-kiat apa yang membuat bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sama negeri superpower ini untuk menjadi hebat? Itu kekuatannya harus seperti apa sih yang Ini loh. harus dibangun? Kekuatannya ada tiga. Satu, membangun kedaulatan rakyat, artinya kepemimpinan rakyat. Oke. Segala sesuatu itu rakyat nomor satu. Ya. Terus yang kedua, ulama atau masyarakat agama, ya. Oke. Itu harus diperkuat. Ya. Yang ketiga adalah TNI. TNI harus menjadi satu kekuatan yang membentengi bangsa dan negara ini. Nah, dengan peristiwa Gestok itu, demokrasi dikangkangi, dia habisi, yang namanya demokrasi itu nggak ada lagi. Yang kedua, ulama atau umat beragama atau umat Islam di Indonesia pada saat itu difitnah habis-habisan. Kayak misalnya ada cerita seolah-olah PKI itu membunuh umat Islam pada saat itu. Padahal Nggak ada, tidak ada sekali, nggak ada bukti untuk itu. Bahkan sekarang sudah dikembangkan kembali bahwa banyak ulama yang dimusuhi oleh ini, oleh itu dan segala macam, dan itu dianggap kebangkitan PKI. Ini bahaya. Nah, terus yang ketiga, Rob, TNI. Mari kita sama-sama kita bangun, kita support TNI untuk bangkit kembali sesuai dengan marwahnya, yaitu Sabta Marga. Gitu loh, Rob. Nah, kalau itu, kalau misalnya kalau peringatan ini tidak untuk hal yang seperti itu, hancur lagi kita. Kita hancur lagi. Dan menurut lo, Rob, yang tadi yang gue bilang, pihak asing akan terus mengintervensi kita karena kekuatan tiga ini dilemahkan. Nah, sekarang jangan sampai, Rob, jangan sampai dilemahkan. kesimpulan nih sebagai orang Indonesia nih, gue ngelihatnya tuh kita kok sejak merdeka sampai hari ini kayak selalu dibodohin terus ya, dan kita tuh kilap, oh ternyata kita dibodohin gitu ya. Kita mau bangkit, mau menuju ke negeri yang modern selalu dihambat. Itu kira-kira faktor apa tuh yang mempengaruhi? Ya karena rapuh, Rob. Yang tadi gue bilang, rakyat rapuh, ulama, alim ulama rapuh, kelompok masyarakat agama rapuh, TNI-nya rapuh. Jadi memang itu diinjener, betul-betul dibikin itu rapuh sehingga apa? Mereka dengan gampang akan mengintervensi. Nah, ini ngomong soal Jokowi. Orang boleh nggak suka sama gua, tapi gua lihat Jokowi ini buat gue ya mungkin karunia Tuhan untuk bangsa ini melakukan perubahan besar-besaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini kayaknya itu nggak disukai, Ya. terutama Amerika. Dia tidak menyukai ini, makanya dia bikin gerakan-gerakan yang mengganggu tiga pilar tadi. Rakyatannya diganggu, alim ulama atau masyarakat agamanya diganggu, dan TNI diganggu. Sehingga mereka nanti dengan gampang akan menguasai kita. Oke, ini mungkin di pertanyaan terakhir nih untuk bicara 1 Oktober nih. Sebetulnya pesan-pesan lu yang sebagai seorang pemberontak nih, ya kan? Pemberontak buat yang menjolimin Indonesia gitu loh. Lu melihat 1 Oktober itu sebetulnya apa sih poin pentingnya? Poin penting dari 1 Oktober ini sebenarnya ya, kalau kita mau membuka sejarah yang sesungguhnya, ini kan perebutan kekuasaan yang mengambing hitamkan PKI pada saat itu. Karena PKI di bawah kepemimpinan Aidit memang sangat dekat dengan Bung Karno. Tapi bukan berarti dia mengkudeta. Kalau dia mau mengkudeta bisa, gampang pada saat itu. Bung Karno dengan Aidit berdiri bersama-sama dan Aidit tahu Bung Karno sakit pada saat itu. Dia bisa rebut dengan gampang, tapi dia nggak rebut. Nah, kalau ada tuduhan bahwa PKI biang keroknya, ada nggak sejarah yang membuka, yang mengatakan bahwa Aidit pernah berkonspirasi jahat dengan kepentingan asing untuk menjatuhkan Soekarno? Nggak ada.
Tapi ada pihak-pihak tertentu yang sudah jelas Soeharto didukung oleh CIA dan itu terbuka kok. Melakukan konspirasi jahat untuk menjatuhkan Bung Karno gitu. Satu itu. Terus yang kedua, ini sejarah kelam. Jangan diungkit-ungkit kembali. Kita semua bukan bisa menerima ya. Oke lah, kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, maka dosa-dosa politik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kok. Ya bisa kita terima, oke lah, nggak apa-apa. Tapi sejarah harus dibuka. Siapa yang tidak benar, siapa yang benar, siapa yang hanya dikambing hitamkan dan segala macam harus dibuka. Yang lu tadi bilang, mungkin tidak secara terbuka ya. Karena kita ini adalah bangsa Pancasilais, bro, yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bisa saja, bro, sudah terjadi rekonsiliasi antara orang yang membunuh dan keluarga yang dibunuh. Gitu. Mungkin saja. Dan itu sudah terjadi gitu, di Indonesia dan dianggap nggak ada apa-apa. Kayak dulu aku tinggal di Jogja, bro. Itu guru SD gue dibunuh sama keluarga itu. Tapi sekarang buktinya mereka bersalaman, lebaran, saling mendoakan dan segala macam. Rekonsiliasi. Nah ini yang harus kita lakukan. Jangan ngembang-ngembangin lagi ada kebangkitan neo PKI, ada PKI, ada komunis dan segala macam. Ini loh yang gue bilang. Kalau tadi gue bilang pemberontak, gue bukan pemberontak gitu. Tapi siapapun yang ingin ngacak-ngacak Indonesia, yang ganggu Indonesia, yang bikin Indonesia hancur, gue lawan, Rok, bener. Lo tau gue lawan. Oke, kita selesaikan hari ini. Ya. Selesai tidak selesai? Untuk peringatan 1 Oktober. Selesai nggak selesai, kumpulkan.